melanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Insyaallah malam ini kita bicarakan tentang ar-ruku' wa lawahiquhu. Ruku' dan hal-hal yang lain yang menyangkut dengan ruku'. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Thumma yarka'u wa yura'i fihi umuran an yukabbira lirruku' wa an yarfa'a yadayhi ma'a takbiratir ruku' wa an yamudda at-takbira maddan ila al-intihai ila ar-ruku'. Kemudian setelah Fatihah, setelah membaca salat baru ruku', dan wa yura'i fihi umuran, dan harus diperhatikan ke dalam ketika ruku' beberapa perkara. Yang pertama, ini perkara yang harus diperhatikan ketika ruku'. Yang pertama, yukabbira lirruku', takbir ketika ruku', sunnah. Allahu Akbar ketika ruku', sunnah takbir. Ini ma'ruf. Kemudian yang kedua, wa yarfa' yadayhi ma'a takbiratir ruku'i. Dan yang kedua, diangkat dua tangan berbarengan dengan takbir ruku'. Allahu Akbar, sunnah. Yang kedua ini juga ma'ruf, hampir semua kita ngangkat tangan ketika ruku'. Tapi yang perlu diperhatikan sedikit, wa an yamudda takbir maddan ilal intihai ila ruku', dan disunnahkan memanjangkan takbir sampai selesai ke ruku'. Artinya jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak. Jadi takbir dipanjangin, Allahu Akbar. Jadi pas sampai ruku' baru selesai takbir. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar ruku'. Walaupun kalau dilihat sekilas, ini Allah pada dasarnya kalau kita bicarakan hukum tajwid, Allah mad asli. Mad asli di ta'zim, dua harakat. Dasarnya kalau dilihat ke hukum tajwidnya. Tapi kenapa dalam salat tidak berlaku hukum tajwid? Karena ini dalam salat disunnahkan untuk selalu dalam keadaan berzikir. Sunnah dari awal takbir sampai salam tidak ada satu detik pun yang terlepas dari zikir. Makanya jangan sampai ketika ruku' sia-sia. Ketika ruku' dalam gerakan ruku' sia-sia, akhirnya kata ulama disunnahkan manjangkan zikir. Ini bertentangan dengan tajwid? Tidak. Karena ulama tajwid juga mengatakan dua harakat itu bukan wajib. Artinya kalau tidak dibaca dua harakat haram. Tidak haram. Ntar nggak boleh azan. Azan Allah sampai 6-10 harakat sebagian. Hayya 'ala shalah ada yang 12-20 harakat. Hayya 'ala shalah. Apa itu bertentangan dengan tajwid? Tidak. Ulama tajwid membolehkan. Boleh panjangin azan karena memang makamnya itu makam untuk diangkat suara, dipanjangin suara untuk bangunin orang tidur. Ataupun Allah ketika takbir, ketika azan, Allahu Akbar ketika azan. Boleh panjangin. Walaupun karena ulama tajwid ketika mengatakan ini mad asli dua harakat, bukan berarti ketika lebih dari dua harakat haram berdosa, tidak. Artinya ketika lebih dari dua harakat mereka menganggap salah, dan ini berlaku di Al-Quran, berlaku di Al-Quran. Azan lain hukumnya, azan lain hukumnya. Begitu juga ketika takbir salat seperti ini, sunnah dipanjangin, Allahu Akbar. Jadi mulai ruku' misalkan pas angkat tangan, Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru ruku'. Tidak bagus seperti itu. Jadi usahakan barengan. Jadi Allahu Akbar. Giliran sudah selesai, pas selesai ruku' baru bareng. Itu yang bagus. Begitu juga ketika bangun. Ketika bangun dari duduk atau dari sujud, Allahu Akbar, panjangin dikit sampai tegak berdiri baru bar. Jangan Allahu Akbar baru bangun. Kalau situasinya kita makmum harus ikut imam kan? Iya. Sampai imam itu selesai. Benar. Kita baru bangun. Mulai kan? Ya. Kebanyakan di sini di mana-mana barengan semua, kadang-kadang duluan.
Itu makruh berbarengan bersama imam. Bisa mengurangi pahala jamaah. Dari jauh-jauh dari rumah kita ke sini, capek-capek bangun subuh-subuh pengen dapat pahala jamaah. Kemudian giliran sampai di sini bareng bangun sama imam. Imam baru Allah kita udah bangun bareng. Nah, ini bisa mengurangi pahala jamaah. Seharusnya bagaimana? Seharusnya ketika imam sudah tegak berdiri baru kita bangun. Terutama kalau saya imam, jangan bangun sama sekali sebelum bar. Giliran saya sudah bar, baru bangun. Nah itu kalau saya jarang saya berusaha sebisa mungkin untuk melakukan takbir, baca takbir, menyelesaikan takbir ketika sudah tegak berdiri. Allahu Akbar. Makanya kalau saya yang imam, kita nggak tahu ya kalau yang lain. Kalau saya yang imam, jangan bangun kecuali setelah bar. Giliran saya bar baru bangun. Ataupun giliran saya sujud gitu juga. Allahu Akbar. Nah, giliran bar baru sujud. Jangan baru saya pengen turun udah turun bareng-bareng. Ini mengurangi pahala jamaah. Sekali lagi wa ayyumu yamuddat takbir, disunnahkan memanjangkan takbir sampai selesai rukuk, sampai giliran sudah sampai batas rukuk sempurna. Allahu Akbar. Ada alasannya kata ulama seperti tadi yang kita sebutkan tadi, supaya tidak ada satu zaman pun ataupun satu waktu pun walau sedetik yang terlepas dari zikir. Kemudian wa an yadha' rahataihi ala rukbataihi fi ruku'. Sunnah meletakkan dua raha ini telapak tangan, meletakkan dua telapak tangan di atas lutut. Sunnah. Enggak wajib. Yang wajib cuma menunduk seperti ruku', turun badan cukup. Masalah tangan tidak wajib diletakkan di sini. Tapi kalau diletakkan sunnah mendapatkan pahala sunnah. Kemudian wa asabi'uhu mansyuratun wajhatun nahwal qiblah ala tulis saq. Dan sedangkan jari-jarinya dilepas. Tidak seperti ini. Enggak lepas. Kemudian muwajjahatun nahwal qiblah, berhadap kiblat. Jangan seperti ini ya. Nah, jangan seperti ini. Jangan seperti ini. Mansyurah seperti ini jadi menghadap kiblat. Sunnah semua. Kemudian wa an yansuba rukbatai, dan disunnahkan menegakkan dua rukbatain. Rukbatain yang ini ditegakkan dua lutut, jangan seperti ini. Tegak. Sunnah tegak. Kemudian wa an yamudda dhahrahu mustawiyan, dan membiarkan ini punggung kita bagian belakang lurus seperti ini. Jangan seperti ini lurus ke bawah. Dia harus tegak lurus. Harus lurus. Wa an yakuna 'unuquhu wa ra'suhu mustawiyaini ma'a dhahrihi ka sahifatil wahidah. Begitu juga leher sama kepala harus lurus juga. Jangan kepala jatuh. Misalkan punggung kita kepala seperti ini, enggak, harus lurus. Sunnah. Ini semua sunnah yang kita lakukan setiap hari. Cuma kadang-kadang kita sering lupa. Ini sebenarnya sekedar pengingat doang. Ini hal-hal yang sudah kita ketahui, yang sudah kita pelajari berulang-ulang kali. Ini diulang semakin hari tujuannya supaya teringat kembali. La yakunu ra'su akhfat wala arfa'. Usahakan kepalanya jangan sampai lebih ke bawah atau lebih ke atas. Jadi jangan jatuh ke sini ataupun keangkat. Nah, jangan. Jadi harus lurus. Dan kepala sama punggung. Marhaba. Enggak di lutut, sunnahnya di lutut. Enggak sunnah. Enggak dapat pahala sunnah. Enggak dapat pahala sunnah. Oh, sah salat, sah salatnya. Soalnya kalau tangannya di bawah lutut, otomatis entar ininya enggak lurus, pasti lebih seperti ini nih, seperti ini. Nah, kalau pengen lurus, solusinya harus letakkan di sini baru lurus. Jadi kepala pun sebenarnya lihat ke bawah ya. Lihat ke bawah. Enggak. Jangan gini kepalanya. Enggak, sunnahnya lurus. Artinya kepala melihat ke tempat sujud, masih ke tempat sujud juga. Masih tempat sujud. Kemudian wa an yujafiya mirfaqaihi an jambayhi.
Dua mirfaq ini siku dijauhkan dari lambung. Nah, ketika sujud rukuk seperti ini. Coba. Nah, seperti ini, jauh. Jangan seperti ini. Kalau perempuan ya, perempuan sunnah seperti ini, ngabung seperti ini. Karena perempuan sifatnya kesatur kata ulama, sitir. Sitir itu artinya perempuan ini tertutup. Makanya sampai seperti itu. Mungkin ya, subhanallah syariat menjaga perempuan. Kalau laki-laki tidak sunnahkan merenggangkan, menjauhkan dua siku dari dua lambung. Wa tadhummul mar'atu mirfaqaiha ila jambaiha. Sedangkan perempuan baru menggabungkan seperti ini. Ini dilakukan begitu juga ketika sujud. Ketika sujud laki-laki seperti ini, jauh. Tapi jangan berlebihan, seperti mengganggu orang sampai. Tidak, sekedar. Nah, kemudian kalau perempuan tidak, perempuan seperti ini untuk menjaga. Karena perempuan sifatnya tertutup dalam Islam. Kemudian wa ayyaqula sunnah berkata subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, doa ma'ruf. Wa ziyadatu disunnahkan juga menambahkan sampai 7 kali hingga 10 kali, dan menambahkan hingga 7 atau 10 kali itu bagus. Tapi syarat illam yakun imam. Kalau bukan imam. Kalau imam tidak. Imam maksimal 3 kali. Imam maksimal 3 kali. Jadi bagi imam jangan terlalu cepat sekali doang langsung bangun, dan juga jangan terlalu lambat sampai 11 kali. Ya. Imam maksimal 3 kali, jangan lebih dari itu. Kecuali kita imam di tempat yang jamaahnya terbatas. Ya kan, kita di rumah, imam di rumah, yang paling makmum cuma orang-orang rumah doang, keluarga gitu. Dan semuanya mereka sepakat, setuju untuk dipanjangin, nah, boleh. Jadi kalau makmumnya terbatas dan makmumnya tadi sepakat semua setuju untuk boleh untuk dipanjangin, nah silahkan, boleh. Sunnah dipanjangin lebih dari 3 kali, 4 kali, 5 kali sunnah. Tapi kalau di masjid seperti An-Nasru, jamaahnya tidak terbatas. Jamaah kadang mau ojek, ini tidak tahu yang masuk siapa, kadang ada yang buru-buru pengen keluar, ada yang masih kerjanya belum selesai. Nah, bagi imam saat itu harus bagus, jangan sampai melebihi lebih dari 3 kali, maksimal 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, sami Allahu liman hamidah. Jangan dilebihkan dari 3 kali, karena itu bisa mengganggu sebagian makmum. Kadang-kadang ada sebagian makmum yang sudah tua, kadang-kadang ada sebagian makmum yang pengen ada kerjaan yang belum selesai. Ini harus diperhatikan. Ataupun salat sendiri. Nah, kalau salat sendiri mah silakan. Silakan Ustaz, saya pengen ruku, pengen berdoa ke Allah ketika ruku, pengen bertasbih 1000 kali ketika ruku. Boleh atau tidak? Boleh. Silahkan. Kalau salat sendiri, misalkan di rumah salat tahajud, pengen sujud, sekali sujud 1 jam. Boleh atau tidak? Boleh. Silahkan mau berdoa apa saja ke Allah. Boleh. Tapi kalau imam jangan. Imam, kalau makmum juga, makmum kita sebagai makmum harus ikut imam. Kalau enggak mau ikut imam ya jadi imam. Ini enggak, udah makmum enggak mau jadi imam, harus jadi makmum dan kemudian ngotot enggak mau ikut imam. Nah, ini masalah. Ini terjadi seperti halnya sujud sahwi kemarin yang pernah kita lakukan. Makmum bagaimana Ustaz? Makmum, imam sujud sahwi, saya makmum enggak mau sujud. Ya silahkan enggak sujud. Solusi 2. Ada kala enggak sujud dengan cara niat mufaraqah ke imam, kalau saya ikut imam udah saya pisahin dari imam, nah, silahkan enggak sujud. Tapi kalau terus niat ikut imam dan imam sujud kita enggak sujud, salat kita yang batal. Salat kita makmum yang batal. Makmum. Ya, dan seperti halnya tasyahud awal misalkan. Imam enggak tasyahud awal, imam lupa tasyahud awal. Kemudian kita makmum ngotot, ini imam ni kok lupa tasyahud awal. Udahlah saya pengen tasyahud sendiri. Gimana hukum salatnya? Batal makmum. Enggak boleh. Makmum harus ikut imam. Jadi makmum statusnya sebagai makmum ikuti apa yang dilakukan imam. Kecuali imam nambah rakaat. Imam tiba-tiba salat zuhur nambah jadi 5 rakaat. Kita yakin imam ni rakaat kelima, enggak boleh bangun. Nah, bagi makmum saat itu tidak boleh bangun. Kalau bangun batal salat makmum. Jadi bagi makmum yang yakin salatnya imam yang nambahin rakaat, enggak boleh makmum nambahin juga, ikut imam. Mentang-mentang saya marhaban.
Makmumnya kalau misalkan makmum kalau mau mengucapkan subhanallah boleh. Tapi kalau imamnya masih berdiri enggak mau duduk, ini bagaimana? Kita makmum enggak boleh bangun. Terus solusinya bagaimana, Ustaz? Nah, itu dikasih pilihan dua. Boleh niat mufaraqah, kita langsung mentahiyat sendiri, assalamualaikum sendiri, imam biarin depan sendiri. Imam biarin. Ataupun solusi yang kedua, kita tungguin. Jadi kita selesai duduk tasyahud akhir, ditungguin aja di situ. Sampai imam ruku, imam i'tidal, imam sujud, imam selesai, imam terduduk tahiyat akhir, baru ketika imam assalamualaikum warahmatullah, kita salam bareng. Boleh seperti itu. Jadi boleh ditunggu, boleh niat mufaraqah langsung dari awal. Artinya kalau imam yakin nambah rakaat, makmum enggak boleh ikut. Karena la ta'ata fi maksiatil khaliq. Imam nambahin rakaat dianggap maksiat, cuma bagi imam dimaafkan karena beliau ragu ataupun pada dasarnya kalau yakin dianggap maksiat. Makmum enggak boleh ikut. Dapat pahala jamaah. Walaupun dia niat mufaraqah karena ini kesalahan imam. Karena niat mufaraqah ini yang pada dasarnya menghapuskan pahala jamaah. Misalkan kita lagi ikut imam, tiba-tiba ini imam ini enggak jelas nih, udahlah saya niat mufaraqah aja. Kadang-kadang sebagian dari kita karena yang jadi imam orang yang kita suka. Pernah suatu ketika suatu masjid, Allah alam daerah mana, ceritanya kita kejadian hakiki, kejadian fakta. Ada dua orang tua, udah mau meninggal, sudah sepuh, udah tua, tapi hatinya busuk, subhanallah. Salat ke masjid sah pertama tiap hari, dua-dua, tapi hatinya dua-dua busuk. Suatu ketika salah satu ini bermusuhan, dua sudah mau mati, udah kecium kuburan. Tapi masih ada sifat saling membenci antar sesama ini. Akhirnya apa yang terjadi? Suatu ketika salah satu dari dua tadi jadi imam. Ini orang yang satu lagi yang tidak suka ini nih, datang dari Jumat sangat jauh, Pak. Jalan kaki, udah tua, udah mau mati, udah mau meninggal. Sampai ke masjid, tiba-tiba karena kedengar suara imam itu orang yang dia benci, pulang lagi. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ini seperti ini muskilah. Manusia seperti ini, akhirnya meninggal salah satu. Kayaknya saat diceritakan sampai meninggal belum berdamai. Nggak tahu itu di akhirat bagaimana. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tidak dalam berjamaah tapi memperhatikan ke samping sama kalau ada yang sakit dijenguk. Itulah tujuan berjamaah. Mungkin di masjid ini Pak, kalau saya prediksi, kalau misalkan nggak ada masjid An-Nasr, mungkin saya nggak kenal Pak Effendi nggak kenal Pak Aziz, Pak Effendi nggak kenal Pak Agus, semua nggak saling kenal. Wallahi nggak kenal. Apalagi komplek-komplek seperti ini, orang masing-masing semua keluar mobilnya diangkat dari jendela, nggak ada kelihatan sama sekali. Keluar siapa yang masuk, siapa yang keluar nggak ketahuan. Siapa namanya? Itu satpamnya nggak tahu siapa yang keluar, siapa yang masuk. Tetangga aja satu rumah sampai tangganya nggak kenal. Pernah terjadi seperti itu? Pernah. Salah satu saudara kita di sini di komplek meninggal baru kenal. Ketika tangganya meninggal baru, kamu muslim. Baru ketahuan muslim setelah meninggal. Na'udzubillah min dzalik. Itu tangga satu pagar. Wallahi saya yakin 100%. Kalau misalkan nggak ada masjid An-Nasr, mungkin bapak semua nggak saling kenal. Bisa jadi saling bermusuhan. Tapi alhamdulillah masjid yang menyatukan. Tapi yang terjadi apa di sebagian masjid, sudah masjid pengen menyatukan dengan berjamaah tapi masih bermusuhan. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Seharusnya tidak terjadi yang hal seperti itu. Tapi itu fakta terjadi. Orang tua biasanya semakin tua semakin egoisnya semakin tua semakin kuat biasanya. Allah ya Fat. Akhirnya seperti itu sampai terjadi ketika beliau tahu ini imam sudah masuk masjid, pulang lagi, tidak mau ikut imam. Iya. Marhaba. Misalnya ada jemaahnya. Dalam kayak ini cerita. Urus masjid boleh urus. Ada untuk juga dosa. Kalau dosa sih nggak dosa, tapi sebagai pengurus selayaknya, sebagusnya untuk mendamaikan.
Allah ya fa. Semoga itu tidak terjadi di masjid kita, amin ya rabbal alamin. Jadi kembali ke sini menambahkan sampai 7 atau 10 kali, 11 kali itu bagus. Tapi kalau bukan imam, kalau imam jangan. Imam maksimal 3 kali. Thumma yarfa'u minar ruku' ila al-qiyam, dan kemudian setelah ruku' baca doa ruku' semua, bangun dari ruku' berdiri kembali, wa yarfa' yadayhi, dan disunahkan mengangkat tangan. Dalam salat berapa kali sunnah mengangkat tangan? 4 kali. Yang pertama ketika takbiratul ihram, sunnah. Kemudian yang kedua ketika ruku', 2. Yang ketiga ketika bangun dari ruku'. Yang keempat ketika bangun dari tahiyat awal. 4 kali doang sunnah. Jangan bangun dari ruku', bangun dari pengen sujud, Allahu akbar pengen sujud, enggak sunnah. Enggak sunnah angkat tangan. Sunnah angkat tangan cuma 4 kali. Takbiratul ihram, ketika mau ruku', bangun dari ruku', dan satu lagi bangun dari rakaat kedua, ketiga itu bangun dari tahiyat awal. Sunnah angkat tangan 4 kali dalam salat. Wa yarfa'u yadayhi, dan sunnah mengangkat 2 tangan dan berkata sami'allahu liman hamidah. Ini ma'ruf. Ini semua kita lakukan. Kemudian wa yatma'innu fil i'tida', dan bertumakninah dalam i'tida'. Arti tumakninah berdiam sejenak. Berdiam ketika bangun, dan berdiam sejenak baru sujud. Dan berkata ketika berdiri i'tidal, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'da. Kemudian yang perlu diperhatikan, ini kalau salat sendiri, mungkin kalau salat jamaah jarang terjadi. Kalau salat sendiri di rumah misalkan pengen tahajud, ini rukun i'tidal. Dari semua rukun salat ada 2 rukun yang kasir kata ulama. Rukun kasirnya rukun pendek, tidak boleh dipanjangkan. Kalau disengaja panjangin, batal salat. Yang pertama i'tidal. Ini rukun i'tidal, rukun kasir. Artinya tidak boleh terlalu lama berdiri i'tidal sampai 1 menit, 5 menit, batal salat. Jadi i'tidal rukun kasir. Rukun kasir maksimal di i'tidal dibolehkan berdiri seukuran Fatihah. Kira-kira kalau Fatihah berapa lama kita baca? Taruhlah berapa detik, misalkan 20 detik. Jadi di i'tidal tidak boleh kita berdiri lebih dari itu. Enggak boleh berdiri di i'tidal yang seukuran melebihi kalau dibaca Fatihah. Enggak boleh terlalu lama i'tidal. Satu lagi rukun kasir, duduk antara 2 sujud. Duduk sujud kemudian duduk, itu juga itu tidak boleh terlalu lama. Karena 2 rukun itu kata ulama rukun kasir, rukun yang tidak boleh terlalu dilamakan. Wala yutawwil hadzal qiyam, dan jangan dipanjangkan ini i'tidal. Berdiri ini jangan dipanjangin kecuali fi salatit tasbih. Salat tasbih boleh. Karena tasbih mau baca tasbih 10 kali. Sehingga kata ulama kalau misalkan kita salat tasbih, kemudian di ruku kita enggak cukup bacaan tasbih. Misalkan kan tata cara salat tasbih yang ada 2 cara, tapi yang ma'ruf, cara yang ma'ruf pertama Allahu Akbar iftitah, kemudian baca Al-Fatihah, selesai baca surat, baca tasbih 15 kali, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar, baca tasbih 15 kali. Kemudian ruku, selesai ruku baca doa ruku, baca tasbih 10 kali. Kemudian i'tidal, selesai baca doa i'tidal, sunnah baca tasbih 10 kali. Yang jadi pertanyaan, sekarang kalau misalkan kita ketika bacaan ketika ruku atau ketika setelah baca surat kurang tasbih. Ketika ruku yang seharusnya 10 kali, tiba-tiba kita baru membaca 5 kali sudah bangun. Ini kapan kita sempurnakan 5 kali untuk menutupi kekurangan 5 tadi? Kata ulama jangan nambahin di i'tidal. I'tidal enggak boleh lebih dari 10 kali. I'tidal yang jatahnya 10 kali, ya 10 kali, enggak boleh tambah. Karena yang pada dasarnya i'tidal rukun pendek. Terus yang untuk menambal yang kekurangan tadi, boleh di sujud. Silahkan tambah di sujud 5 kali lagi, ataupun di sujud kedua. Jangan ada dalam 2 rukun ini. Jangan dalam ketika i'tidal, jangan ketika duduk ada 2 sujud.
Itu jadi batas dibolehkan duduk antara dua sujud ataupun i'tidal cuma 10 kali jatahnya doang. Tak boleh tambah. Karena kalau ditambah bermasalah, batal salat kalau sengaja. Kecuali salat tasbih dan salat kusuf. Salat kusuf. Salat kusuf ini yang salat kusuf sunnah 2 kali berdiri. Berdiri kali kedua baca Fatihah lagi. Ini boleh panjangin. Masih baca Fatihah, kemudian masih baca surat. Yang terakhir ini dibolehkan panjangin salat subuh karena pengen kunut. Kalau enggak dibolehin gimana mau kunut? Sunnah kunut, panjangin kunut. Nah, apalagi kunut nazilah. Malahan sebagian tempat kunut sampai setengah jam kunut. Boleh, silakan. Boleh. Jadi yang selain ini jangan dipanjangin. Jadi kalau dalam i'tidal jangan sampai kita berdiri terlalu lama yang sekiranya kalau dibaca Fatihah masih lebih lewat Fatihah. Ini batal salat. Udah baca secukupnya Rabbana lakal hamdu wal samawati wa minal ardi wa mimma syi'ta min syai'in ba'd. Allah akbar. Yang kedua rukun yang qasir yaitu rukun duduk antara dua sujud. Kemudian wa yaqnut fi subhi fi rak'ati tsaniyah, dan mengkunut ia dalam salat subuh di rakaat kedua dengan bil kalimatil ma'thura qabla sujud, dengan kalimat-kalimat yang terdapat dalam hadis yang kita baca tiap hari. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Ini doa kunut. Sunnah kunut disunnahkan setelah rakaat kedua, di rakaat kedua. Karena ini hadis kunut diriwayatkan oleh Sayyidina Ibn Abbas. Sayyidina Ibn Abbas meriwayatkan Rasul mengkunut. Rasul mengajarkan doa kunut ketika salat subuh. Walaupun sebagian mazhab mengatakan tidak ada kunut dengan ada hadis yang lain. Tapi kata mazhab Syafi'i, al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi. Apabila terdapat dua hadis, satu hadis mengatakan adanya kunut, satu hadis tidak menyebutkan adanya kunut. Ini kata ulama dalam ilmu usul fikih ngambil yang muthbit. Misalkan contoh, bila saya sama Bapak Zainal, misalkan saya mau bikin pengumuman, Desember ada kebakaran. Kata Pak Zainal, saya enggak tahu ada kebakaran atau enggak. Kira-kira yang dengar siapa? Dari dua orang ini yang diambil pendapat siapa? Pendapat orang yang mengatakan ada kebakaran. Karena kata ulama al-muthbit ini memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh orang yang mengatakan tidak. Jadi ada banyak hadis. Yang mazhab lain, ada mazhab lain yang tidak ada kunut, memang sesuai. Cuma mazhab Syafi'i ini ada banyak hadis. Sebagian hadis mengatakan kunut, Rasul mengkunut setiap subuh. Sebagian hadis mengatakan Rasul cuma mengkunut ketika kunut nazilah. Kemudian Rasul tidak kunut lagi. Ini kan banyak hadis. Hadis bukan satu, banyak. Baru kemudian ulama, di sini fungsi ulama. Fungsi ulama berijtihad mengumpulkan 10 hadis itu. Jadi hadis semua yang menyangkut tentang kunut dikumpulin semua. Dikumpulkan semua, baru kemudian saat itu terjadi namanya ta'arud. Artinya bertentangan dalil. Satu dalil ada kunut, satu hadis tidak ada kunut. Ini bagaimana? Baru itu fungsi ulama. Fungsi mereka berijtihad. Baru mereka ngambil lebih kuat mana. Yang pertama dilihat dari segi sanad hadis. Kemudian ketika sanadnya sama-sama hadisnya dua-dua sahih, benar hadis. Kemudian dilihat dilihat sampai ke sahabat yang lebih dekat ke Rasulullah. Contoh misalkan hadis pertama diriwayatkan Sayyidina Ibn Abbas. Sayyidina Ibn Abbas yang malam sama Rasul. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh sahabat yang ketemu sama Rasul jarang-jarang, sekali-sekali. Kira-kira ini pendapat, misalkan Sayyidina Ibn Abbas mengatakan Rasul kunut, yang ini mengatakan Rasul tidak kunut. Hadis siapa yang diambil? Walaupun dua-dua sahih, pasti Sayyidina Ibn Abbas yang lebih tahu kehidupan Rasul, karena beliau siang malam sama Rasul. Hadis ini walaupun sahih juga, sahabat juga, bisa jadi ketika beliau ini, soalnya beliau jarang-jarang ketemu sama Rasul. Jadi semua ini diperhatikan oleh para mujtahid. Akhirnya kalau mazhab Syafi'i lebih mengedepankan hadis yang menyebutkan kunut subuh. Kenapa? Karena salah satu alasannya
Yang pertama hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang pasti Sayyidina Ibnu Abbas enggak pernah sehari pun tiap hari sama Rasul. Artinya lebih tahu tentang kehidupan Rasul. Yang kedua alasannya karena hadis ini mengisbatkan sesuatu, artinya menyebutkan sesuatu, sedangkan hadis tadi menafikan sesuatu. Hadis yang mengatakan ada itu lebih didahulukan dibanding hadis yang mengatakan tidak ada. Itu kaidah dalam ilmu ushul fiqh. Dia al-muthbit muqaddamun 'ala an-nafi. Hadis yang muthbit muqaddam terhadap hadis yang nafi. Artinya makanya mazhab Syafi'i lebih condong ke sunnah kunut. Sunnah kunut, malahan sunnah ab'ad. Arti sunnah ab'ad jika tidak dilakukan sunnah sujud sahwi. Misalkan kita lupa kunut ataupun sengaja enggak kunut, dalam mazhab Syafi'i disunnahkan sujud sahwi. Sunnah sujud sahwi. Oh, kalaupun enggak sujud boleh Ustaz? Boleh Ustaz. Enggak kunut, enggak sujud, silakan. Sah salatnya. Malahan Imam Syafi'i sendiri ketika beliau mendatangi makam Imam Abi Hanifah, kalau enggak salah, makam Imam Abi Hanifah. Karena ketika Imam Syafi'i lahir, ketika Imam Syafi'i jadi mujtahid, itu Imam Abi Hanifah sudah meninggal, enggak pernah ketemu beliau. Jadi Imam Syafi'i mengambil ilmu Imam Abi Hanifah lewat murid beliau, Muhammad bin Hasan bin Muhammad dipanggil. Murid Imam dan Abu Yusuf. Itu murid Imam Abi Hanifah. Artinya Imam Syafi'i lahir, Imam Abi Hanifah sudah tiada. Beda halnya antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Itu Imam Syafi'i guru Imam Malik. Oh, Imam Syafi'i murid Imam Malik. Imam Malik gurunya. Jadi suatu ketika Imam Syafi'i mendatangi makam, ziarah ke makam Imam Abi Hanifah, beliau enggak kunut. Akhirnya murid beliau tanya, "Ya Imam, kan berapa anda sunut? Malahan kunut sunnah apa? Ini hari ini kok enggak kunut?" Saya menghormati beliau. Yang menghormati yang punya kubur. Artinya ulama dulu untuk memperhatikan pendapat sampai sudah meninggal mesti diperhatikan. Radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa limna ta'wil. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam.